Oke, kali ini kita bahas sesuatu yang kayaknya relate banget ya buat kita semua di bulan Ramadan. Judulnya, Fajar yang Menguji Iman, antara perut dan sajadah. Ini pertarungan klasik nih. Coba deh ingat-ingat pas Ramadan. Ada satu hal yang kita jago banget, sahur. Pasti on time kan? Nah, tapi begitu panggilan berikutnya datang, gimana? Pas azan subuh, koneksi ke atas kok seringnya offline ya? Inilah ironi yang mau kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari bagian satu, alarm sahur yang selalu tepat waktu. Ini bisa dibilang kedisiplinan yang ajaib loh kalau kita pikir-pikir lagi. Yuk, jujur-jujuran. Persiapan kita buat sahur itu totalitas banget kan? Alarmnya aja pakai nada dering religi yang di-remix. Menunya dipikirin dari semalam, kurma disusun rapi kayak lagi baris berbaris. Pokoknya semua demi satu hal, perut harus aman sebelum imsak. Dan kutipan ini, wah, nusuk banget. Kita ini luar biasa. Untuk urusan perut, kita tepat waktu. Untuk urusan akhirat, sering pakai sistem pending. Kenah banget ya? Kita presisi banget buat urusan perut. Tapi giliran panggilan dari yang di atas, kok malah sering kita tunda? Kenapa ya? Nah, ini yang ngebawa kita ke konflik utamanya di bagian 2, perut lawan sajadah. Bisa dibilang ini tragedi sunyi di setiap fajar Ramadan. Padahal kan Ramadan itu harusnya jadi training camp spiritual kita. Coba bayangin deh dialog di dalam diri kita. Perut bilang, beres bos, udah keisi penuh sebelum fajar. Tapi hati kita nanya pelan-pelan. Terus, aku kapan diisinya? Sebelum dunia jadi riweh? Nah, ini dia. Perut kenyang, tapi hati kosong. Itu tragedi yang sebenarnya. Sekarang, coba kita bandingin rasa cemas kita. Kita takut lemes kalau nggak sahur, tapi pernah nggak kita takut iman kita yang lemes karena ninggalin subuh? Kita panik kalau telat minum pas imsak mepet. Tapi pas telat sholat, kok santai aja? Prioritas kita jadi kelihatan jelas banget di sini kan? Oke, tapi tenang dulu. Ini bukan buat ngejudge kok. Justru ini titik baliknya. Kita masuk bagian 3, revolusi kecil di waktu fajar. Idenya simpel banget, cuma mindahin energi disiplin kita. Jadi, coba deh kita berandai-andai. Gimana kalau semua energi, semua fokus, semua kedisiplinan super yang kita punya buat sahur, itu kita geser sedikit aja buat sholat subuh. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Hasilnya, wah, bisa transformatif banget. 1, kita jadi ngelatih integritas. Ngerjain yang benar pas nggak ada yang lihat. 2, kita ngelatih kepemimpinan diri. Bangun karena emang mau, bukan karena terpaksa. Dan yang ketiga, kita ngelatih komitmen spiritual yang asli, yang benar-benar tulus. Dan dari situ, pemahaman kita jadi lebih dalam lagi. Masuk ke bagian 4, ujian kejujuran spiritual. Di sini kita ngeliat salat subuh itu bukan lagi sekedar kewajiban, tapi sebuah koneksi murni, tanpa penonton. Yuk kita coba definisiin ulang salat subuh, anggap aja ini tuh tes kejujuran spiritual kita. Momen koneksi paling murni antara kita sama Tuhan. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada kamera yang ngerekam, nggak ada pencitraan sama sekali. Cuma kita dan ketulusan kita. Perbandingannya jadi jelas banget kan? Sahur itu penting buat nguatin badan kita, biar kuat puasa. Tapi subuh tujuannya jauh lebih dalam buat nguatin karakter dan jiwa kita. Satu buat fisik, satu lagi buat mental. Akhirnya, sampailah kita di puncaknya. Bagian kelima, kemenangan sebelum matahari terbit. Disinilah letak final boss-nya, penaklukan diri yang sesungguhnya di bulan Ramadan. Ada kutipan yang rangkum semuanya dengan pas banget. Ramadan bukan sekedar menahan lapar. Ia adalah proyek pembentukan karakter. Jadi, ini lebih dari sekedar nggak makan dan minum ya. Ini proyek besar buat upgrade diri kita. Jadi, kalau mau diambil intinya, ya ini. Kemenangan Ramadan yang sejati itu bukan pas hari Lebaran. Bukan, kemenangan yang sebenarnya itu kita raih setiap hari dalam pertarungan hening lawan guling dan rasa ngantuk pas fajar. Dan sebagai penutup, coba deh kita tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya, di antara perut yang udah kenyang dan jiwa yang lagi dipanggil. Kira-kira siapa yang paling setia berdiri waktu fajar memanggil? Kita renungkan bareng-bareng ya.